Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat. Amin. 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 Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Zulkarnain Qadir. Sekarang beliau kan sudah purna tugas, bahasa halusnya, pensiun kata. Mati segan hidup tak mau kata orang ya, kata orang. Nah, saudaraku, Bang Zul ini udah pensiun tapi masih tur juga naik Vespa. Kemarin kemana Bang? Ke Sumbar. Mana aja? Ke Payakumbuh, Bukit Tinggi, Maninjau, Pariaman, Cici, itu balik ke Pekanbaru. Seminggu Bang? Oh enggak, cuma 1 hari aja Mas. Berangkat hari Sabtu, pulang Minggu malam ya. Jadi nginep kita semalam di apa? Di Ngarai Siano. Jadi di Amparan, Ngarai, udah tuh ada sungainya, ada pondok-pondok, kita nginep di situ. Wah, seger banget. Dingin. Waduh. Saya kira seminggu berapa tempat itu? Wis, masih pegal. Udah biasa. Dan apa? Hobi. Naik motor nih hobi. Hobi dari SMP ya. Sejak punya motor, udah kemana-mana. Dulu kuliah di Jogja juga sering touring juga sama teman-teman kuliah. Cuman di Jogja lah, ya kita ke Parangtritis, ke Gunung Kidul, ke Wonosari, iya, ke apa? Ke Kaliurang, Candi Borobudur. Tapi asik lewat-lewat di pinggir-pinggir kota itu. Lihat sawah, lihat apa, seger. Bang Zul, sekarang Bang Zul kan udah pensiun. Orang tua, tokoh partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, P3. Nah, terus kan nggak ada beban sekarang Bang Zul. Tinggal pilih. Itu gimana tuh Bang Zul sekarang menghadapi pasti banyak tawaran juga lah. Mana-mana ya. Antara dua perahu ini. Gimana Bang Zul? Jadi Bang Iwan, ya saya kaget juga. Kita baru kenal ya. Walaupun Bang Iwan pernah di Riau, tapi bernausti di Jakarta. Ya tapi adik-adik saya, ibu saya tahu Bang Zul. Jadi tahu itu dekat rumah. Ya, Sumatera ya. Jadi begini Bang Iwan. Saya udah pensiun, jadi sudah pensiun itu memang banyak lah mau kemana ini. Saya ditawari ngajar juga ya kan, kebetulan pendidikan S3 ya kan. Ditawari ngajar, sudah tuh ditawari kawan-kawan teman-teman karena tahu juga saya suka juga beracara, jadi pengacara. Dan ditawarin juga sama orang partai lah, berpartai. Banyak lah partai-partai yang lain ya kan, nawar kita untuk gabung ya kan. Cuman saya nggak sebutkan lah. Salah satunya juga Golkar lah ya kan. Saya pernah ajudan ketua Golkar waktu zaman Pak Arif Rahman, hampir 5 tahun ya kan. Dan saya punya NPAG juga. Dulu kan PNS kan, zaman Pak Harmoko, jadi ada nomor induk kartu Golkar juga. Kartu PDI saya dikasih Pak, siapa tuh? Rumahnya dekat rumah orang tua saya Pak. Siapa ketua PDIP ya kan? Udah tuh ya kawan-kawan di PKB juga ya kan. Kalau udah pensiun kalau mau gabung monggo ya kan. Tapi memang terakhir itu, dan saya hobi politik nih. Saya jadi pegawai pun selalu banyak mesin politiknya yang keluar. Jadi tidak hanya semata-mata seorang ASN aja. Ini mungkin turunan juga ya kan. Jadi segala sesuatu memang kita misalnya mau bikin kebijakan, bikin ini kita berpikir ini politiknya apa. Akhirnya saya jatuhkan pilihan memang ke Partai P3. Adik-adik saya juga nyuruh di sana lah. Karena itu bagaimanapun P3 ini sudah membesarkan kami lah sekeluarga ya kan. Bapak saya hampir 32 tahun di P3 dari awal. Jadi saya ingin juga lah untuk padahal P3 nih kalau dipikir-pikir sekarang nih lagi turun-turunnya ya kan. Partai lain lagi naik-naiknya ya kan. Tapi kenapa saya harus pilih P3 gitu ya kan. Ya itulah karena orang tua, karena terima kasih juga sama P3. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita bisa kasih masukan lah. Mudah-mudahan ke depan P3 itu tetap jaya, suaranya makin naik, makin diminati oleh masyarakat. Ya. Dan kalau saya membaca visi misinya bagus gitu, terutama untuk agama ya. Dan saya juga nggak kaget juga karena ya biasanya orang udah ASN ini kan lama ya, hampir 30 tahun kita di ASN, atau masuk ke partai itu kan kagok kan. Saya enggak, saya malah happy. Karena hidup di lingkungan
Karena hidup di lingkungan itu ya, orang tua, orang berpolitik, jadi kan udah tuh teman-teman, jadi happy Mas, enak. Dan seperti yang Mas katakan tadi, jangan sampai kita pensiun itu kita mati. Iya. Tak ada kata pensiun di dunia ini. Iya. Selagi napas ini bisa begini, tenaga masih bagus, pikiran masih bagus, apa saja kita harus laksanakan. Iya. Bang Zul kan pernah ada di dalam lingkungan pemerintahan, gitu loh kan. Melihat kepemimpinan beberapa pemimpin yang ada di Riau ini kan tahu kenapa ini kelemahannya di mana gitu loh, sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu loh. Ada beberapa pemimpin lah yang sudah kena kasus ini. Nah itu ada kenapa itu? Ya, pertama saya jadi ASN itu ya waktu itu zaman Pak Ripto ya, gubernur. Ya kalau misalnya kepemimpinan tentu kita nilai sampai Pak Samsuar sekarang ya, gubernur sekarang ya kan. Kalau saya lihat semua pemimpin Riau itu bagus-bagus, Mas. Bagus-bagus lah, ya kan. Dan dia punya visi misinya bagus-bagus juga. Cuman memang kalau saya melihat juga tidak sepenuhnya. Misalnya tadi kan ada beberapa gubernur ya kan tersangkut kasus gini-gini. Cuman kalau kita teliti betul, kita baca betul, tidak sepenuhnya juga salah mereka. Ya kan, tapi paling utama saya lihat tuh ya sistem juga menentukan. Kadang-kadang orang tidak mau tapi sistemnya itu jadi terikut ya kan. Nah kadang-kadang misalnya peraturan itu juga kadang-kadang kita berubah tapi kita nggak tahu, kita tetap kita lakukan, kena juga kita ya kan. Jadi berat memang. Saya lihat ya bukan hanya di Riau aja, di mana-mana juga ya menteri, ya gubernur, ya bupati ya kena tangkap juga. Ya, kalau niat mereka tuh bagus-bagus lah ya kan istilahnya. Kalaupun ada yang tidak bagus tuh pun itu terpaksa saya lihat. Kenapa? Karena mau jadi pemimpin di Indonesia nih Mas, ya kan. Ya, saya nggak cerita presiden dan menteri lah, tapi gubernur, bupati itu besar biayanya Mas, besar ya. Kalau saya lihat cerita-cerita di Riau aja lah, kalau jadi bupati atau wali kota tuh minimal kata orang mesti punya modal 30M. Baru bisa jadi ya, bayangin aja. Tapi yang anehnya saya, yang herannya saya, udah tahu biaya segitu masih juga mau aja. Ya gimana balikin modalnya Mas? Saya kan beli perahu berapa, kampanyenya, nanti rapat ininya, itunya, waduh, besar sekali kita nih. Jadi enggak juga kita salahkan orang-orang itu ya kan, wajar aja kan, dia udah keluar modal segini, tentu dia pengen balik ya kan, modal yang dia keluarkan. Kalau dengan cara yang normal, enggak akan balik. Ya mesti cara yang tidak normal. Ya jadi ya ini sistem lah. Sistemnya yang membuat semua jadi mahal. Kadang-kadang orang tergelincir ya kan. Tadinya nawaitunya baik, jadi pemimpin mau bangun daerahnya, mau bangun ini. Tapi karena situasi semuanya mahal, dia paksakan juga. Ya akhirnya terpaksa lah. Menurut Bang Zul, bagus seperti dulu ditunjuk oleh Presiden, DPR, DPRD, atau yang sekarang bebas semua. Kalau saya lah ya pribadi menilai, saya lebih suka bahkan diadakan di DPR dulu lah. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, kabupaten kota ya kan. Biaya lebih murah daripada sekarang nih ya kan. Sudah tuh sekarang ini juga nggak usah Mas, kita mau apa-apa sekarang. Kalau nggak ada wani piro-nya Mas. Nah, mau jadi anggota DPR jadi masyarakat juga jadi terajar jadinya ya kan. Kasih duit, kasih ini. Udah tuh belum biaya dari penyelenggara, KPU, biaya keamanan besar kan. Kalau cuma di DPR kan kecil. Ya sekarang cobalah kalau kita pikirkan ini dengan inilah namanya demokrasi ya kan. Demokrasi itu mesti mahal. Tapi kalau mahal kayak gini udah mahal nggak wajar. Kok hasilnya sama aja Mas? Yang dipilih di DPR sama yang dipilih langsung masyarakat nggak hebat-hebat kali yang dipilih masyarakat ya kan. Justru banyak yang tergelincir sekarang daripada dulu. Jadi sistem yang membuat para pemimpin tidak hanya di Riau saja, tapi hampir seluruh daerah dan nggak hanya kepala daerah saja. Ya, gitu, kan? Ya bahkan sekarang kita kalau baca-baca koran, baca-baca apa lah gitu ya kan.
Ya bukan tidak kepala daerahnya, ya kepala dinas juga, apa juga, ya banyak yang tersangkut korupsi jadinya. Ya kenapa? Ada juga yang mau jadi kepala dinas, kepala badan, kepala biro. Pemimpinnya minta ini. Setiap mutasi ini segini, ya kan? Kita nggak nuduh lah siapa. Tapi kasus itu banyak di beberapa kabupaten Indonesia. Jadi bupati, wali kota ketangkap gara-gara ya minta duit jabatan. Itu kepala dinas nih balikin juga dia Mas, ya kan? Duit tabungan dia atau aset orang tuanya dijual, ya kan? Nah, berarti berat juga ya merubah sistem itu. Waduh, ya kalau kita baca buku ya, berapa buku saya baca ya, Pak Amin Rais juga pernah ngomong kan, dia merubah nih ya, mesti diamputasi 2 generasi nih. Mungkin generasi anak kita sekarang Mas, masih kecil sudah terkontaminasi. Jadi yang belum tuh cucu kita. Jadi kita nih dihapuskan semua, anak kita dihapuskan semua, biar aja cucu kita jadi pemimpin. Baru bener lah. Tapi sebenarnya itu nggak ada lah kata mustahil kalau mau berubah. Ya kuncinya ya bapak-bapak yang di pusat lah, dari presiden, dari sana ya. Bertekad berantas korupsi, ya betul-betul serius berantas korupsi. Ya kan, bertekad membangun negara ini dengan bersih, ya betul-betul gitu. Jadi nggak hanya ngomong-ngomong aja, ya kan? Wow, kita berhentikan impor, atau masih impor juga, ya kan? Jadi, aduh, kalau kita orang media kan, kita baca kan semuanya, ya kan? Ya, seminggu komentar tentang ini, seminggu komentar tentang ini, berubah-ubah. Nggak pernah ada kepastian yang, ya ini harus kita ikuti, ini harus kita pasti gitu. Dan jangka waktunya panjang, misalnya berhenti impor ya berhenti, pasti gitu. Nggak ada lagi alasan apa-apa, ya kan? Ya, lalu gini Bang, banyak orang-orang anak-anak daerah yang berhasil di pusat gitu loh, ada di kementerian lain gitu loh. Nah, itu harapan Bang Zul sendiri, mereka tetap di sana atau kembali ke sini membangun kembali ke daerah ya kan? Ya justru kita bangga Mas, Riau selama ini kekurangan orang di pusat. Beda dengan daerah lain seperti Sumbar, Sumatera Utara, ya kan. Sedangkan dana itu kan hampir 80% di pusat, di Jakarta. Yang beredar ribuan triliunan tuh, yang memutuskan tuh orang Jakarta. Ya orang departemen itu lah, orang departemen, ya politikus di sana lah, ya kan. Jadi ya kita bangga. Tapi kalau seandainya, ya kan, misalnya di sana ya sudah dapat pengalaman, ya kan, sudah dapat ilmu, sudah dapat apa, dan punya niat balik ke daerah, ingin bangun daerah, monggo, silahkan gitu ya kan. Tapi kalau bisa juga, kalau misalnya di suatu departemen itu orang kita sedikit, tarik kawan-kawan kita yang lain masuk dulu, ya kan, nah, baru kita ke sini, ya kan. Tapi kalau misalnya yakin kita promosi kita bagus sampai dengan takaran puncak, ya janganlah. Tapi kalau misalnya ada niat, monggo silakan balik ke Riau. Gitu. Riau butuh kok orang Riau yang di pusat sudah punya pengalaman apa mengelola Riau nih. Ya mudah-mudahan kalau dia jadi kan akses di pusat sudah banyak kan. Orang ini pernah di pusat kan lama. Punya jaringan. Jadi kita narik dana dari pusat kita enak. Karena kita udah punya kawan ya kan. Ada satu saya dapat kabar tuh anaknya Pak Bakir Ali itu ya. Di Bappenas saya cek-cek juga. Jumpa orang Jakarta juga kenal semua dan track recordnya bagus lah, ya kan. Dan beberapa tokoh-tokoh di Riau juga tahu. Gitu. Dan saya dengar beliau juga ya ada niat lah, istilahnya membangun kampung, ya kan. Nah, kalau misalnya punya visi, punya misi yang baik, mau balik ke Riau, monggo silakan gitu. Kita welcome untuk itu, ya kan. Ya kan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di sana tuh bisa diterapkan di sini kan, bisa Riau itu maju ke depannya, ya kan. Tidak tanggung-tanggung lah. Jadi ya siapa yang tak bangga gitu. Kalau ada orang pusat, putra daerah mau balik ke Riau, membangun Riau. Silakan, monggo. Kemarin kita udah ngomong tentang podcastnya Bang Zul. Nah, saya lihat ada 2 ternyata. Yang satu Bang Zul dengan narasumber. Yang satu lagi Bang Zul membahas isu-isu yang menarik di Riau. Itu untuk orang untuk membedakannya gimana tuh Bang? Saya heran juga, nggak nyangka juga, ya kan. Mungkin karena hobi ya di bidang humas nih. Karena saya pernah Kabak Humas, Kepala Biro Humas. Jadi padahal basic saya basic hukum. Atau bisa ke Humas begini.
Dan banyak Mas yang ngajak juga, ngajak duet, ngajak apa ya kan. Ya ngajak buka, tapi saya hostnya. Cuman itulah, kata orang kan orang Umas ini sama dengan seniman Mas. Iya kan, susah ngaturnya ya kan, mesti pandai-pandai gitu. Iya, sama kawan-kawan media, sama kawan-kawan pers, saya lihat ini memang hampir sama dengan apa? Sama dengan apa nih? Sama dengan kawan-kawan seniman. Bebas orangnya, ya kan, lepas. Nggak bisa ditekan-tekan gitu ya kan, cara mujuknya bagaimana, cara apa bagaimana. Jadi akhirnya, ya pertama saudara Eka itu, ZK itu kan Jul Eka. Ya memang kita ZK. Jadi memang kita konsepnya itu mengangkat yang lagi in lah. Orang bilang sekarang lagi viral di Riau. Kita bahas dengan bercanda, tapi tidak wak ya, tidak isu. Jadi berita-berita dari media kita ulas sedikit ya kan. Alhamdulillah banyak yang nanggepin ya kan, banyak yang nanya kalau dua hari kita nggak podcast, mana podcastnya lagi ya. Nah yang satunya ini Zulkarnain Kadir Show. Dan ini baru mulai. Dulu saya punya Cakap Lepas. Cakap Lepas ya. Iya, tapi sudah tuh kena pandemi kita mungkin nanti ke depan kita atur lagi lah. Kita agak diam lah. Cuman ada teman ini yang biasa memproduser orang juga dan saya lihat kredibilitasnya bagus, dia ngajak. Nah, jadi baru berapa episode lah. Jadi terakhir kemarin tentang itu Sultan Siak yang ke-13 ya. Itu jeli juga menangkap isu. Lumayan viral deh. Saya nggak ngambil sisi politik sisi apanya lah. Tapi saya mengangkat inilah fenomena yang ada sekarang ini ya kan. Bagaimana kita mensikapinya, pemerintah mensikapinya bagaimana, publik mensikapinya bagaimana, masalah betul atau tidak, masalah iya atau tidak itu tidak ada urusan sama saya. Pintar melempar isu. Silakan ya kan. Saya ingin tanya sama Mas lagi, sedikit aja. Mas sudah lama nggak ke Riau kan? Terakhir 2018. 2018 berarti udah 4 tahun. Iya. Saya dulu Mas, waktu kuliah 6 bulan sekali lah saya ke Riau ini, khususnya Pekanbaru itu setiap 6 bulan sekali terus ada perubahan, terus berkembang ya kan. Nah, kalau Mas sendiri lihat Riau bagaimana sekarang di mata Mas lah, sebagai orang luar. Zaman ada gubernur yang viral juga, itu pembangunannya saya bilang, saya bisa bilang tuh gubernurnya siapa? Rusli Jainal itu. Ya. Saya paling enggak zaman beliau, saya ngomong Riau itu orang tahu. Gitu ya. Saat saya pindah ke Semarang zaman SMP, saya ngomong, nggak usah ngomong Pulau Kijang. Orang Riau sendiri ngomong Pulau Kijang juga susah. Nggak usah ngomong Tembilahan ya. Tembilah, Indu, apa Rengat itu. Itu semenjak zaman beliau. Riau itu di mana? Sumatera apa? Kan? Wah, terbelakang sekali. Padahal banyak uang dari Riau ke pusat, masih Caltech. Terus melihat pembangunan itu udah mulai, wah ini asik nih, berkembang. Dan apa yang beliau bangun masih dirasakan oleh masyarakat sekarang sampai sekarang. Tapi yang jelas pembangunan Riau pesat ya, pesat sekali ya. Nggak sesuai kadang-kadang dengan umurnya. Bener loh Mas. Saya muter ya ke Sumba, ke Sumatera Utara kemarin touring ya. Sudah tuh ya Jambi kadang-kadang lewat juga sih. Kalau mau ke Jawa jalan darat itu. Ya umur mereka kan hampir sama nih. Kecuali Sumbar ya udah tua, Sumatera Utara udah tua. Tapi Riau ini memang nggak sebanding dengan umurnya. Di usia 60 ke atas tuh udah kayak usia 300 tahun. Cepat gitu. Ya saya aja orang di Riau ya, di sini tinggal kadang-kadang nggak nyangka juga. Udah lama kita nggak mutar Pekanbaru aja Mas. Tahu-tahu kita muter ke daerah Gobah sana tuh dulu bayangan saya kecil, sekarang tuh udah besar gitu. Perumahan tuh banyak, apalagi Panam ya kan. Apalagi ini Tenayan ini. Wah, kita orang daerah aja kaget dengan perkembangan itu ya kan. Ya berarti ada apa? Ya karena ya itulah Riau itu ya kan. Jadi memang ya alhamdulillah syukur gitu. SDA-nya banyak, apalagi sekarang sawit ya, batu bara ada. Jadi ya syukurilah. Ini memang
kelebihan dari daerah-daerah lain. Jadi Mas beruntung juga pernah jadi orang Riau ya, walaupun di Jakarta. Iya Bang Zul, ya. Wah, asik sekali ngobrol dengan Bang Zul. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi. Ya, nanti kita jumpa lagi deh. Siap. Ya, kita podcast lagi apa. Siap. Ya kan nanti saya kenalkan juga sama orang-orang ya yang punya pengaruh lah podcast sama Mas Iwan. Ya. Kan saya ingin yang penting Riau tuh berkibar di mana-mana. Iya, betul Bang. Jadi ada banyak informasi yang tentang Riau sendiri yang belum sampai ke masyarakat gitu loh. Jadi perlu publikasi ya, betul. Ya itu yang pertama mungkin wisatanya. Betul, Bang. Sudah ada tapi kurang gencar lagi gitu loh. Ya Mas Iwan bantu deh. Siap. Tergantung bapak-bapak yang di sana juga, Bang. Amin. Di Jalan Jenderal Sudirman. Iya. Oke, terima kasih. Makasih banyak Mas Iwan. Sampai ketemu lagi. Tentu mudah-mudahan perbincangan saya dengan Bang Zulkarnain Qadir bisa menambah inspirasi kita dan motivasi kita. Ya, tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Mas Iwan. Sama-sama. Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.